Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Fadlila. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megaresiki. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib di Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, yaitu Instrumentasi Laboratorium Medik 2. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya lagi untuk praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medik 2 berisi tentang materi yang membahas beberapa instrumentasi yang ada di laboratorium medik, cara penggunaan dan perawatan, interpretasi hasil, konsep, dan kalibrasi alat. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa menggunakan beberapa instrumentasi yang ada di laboratorium medik. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini menyesuaikan kebutuhan di laboratorium untuk meningkatkan kompetensi teknis serta praktik di dunia kerja. KPL pada mata kuliah ini dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis yaitu pengetahuan 1, menguasai konsep teoritis dalam merencanakan, mengambil, memproses, dan menilai kualitas spesimen biologis umum dan khusus untuk kebutuhan uji di laboratorium. Pengetahuan 2, menguasai konsep teoritis tentang patofisiologi, penalaran aspek laboratoris berbagai gangguan, metode uji spesimen cairan tubuh dan jaringan, pengendalian mutu, kelayakan instrumentasi dan reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan skill untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan SOP dan teknologi terkini. Untuk kemampuan khusus 1, mampu merencanakan, memproses, mengkaji, dan menilai spesimen biologis dari pasien. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan cara penggunaan dan perawatan mikrotom, ELISA, hematologi analyzer, kromatografi, spektrofotometer, elektroforesis, PCR, urinometer, blood gas analyzer, dan laju endap darah otomatik. Untuk M2-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan status kalibrasi peralatan laboratorium. Dan untuk M3-nya, mahasiswa mampu menjelaskan interpretasi instrumentasi laboratorium klinik. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, penggunaan dan perawatan mikrotom, penggunaan dan perawatan ELISA, penggunaan dan perawatan hematologi analyzer, penggunaan dan perawatan kromatografi, penggunaan dan perawatan spektrofotometer, penggunaan dan perawatan elektroforesis, penggunaan dan perawatan PCR, penggunaan dan perawatan urinometer, penggunaan dan perawatan blood gas analyzer, penggunaan dan perawatan LED otomatik, konsep dan status kalibrasi peralatan laboratorium, serta interpretasi instrumentasi laboratorium medik. Buku referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini cukup banyak. Salah satunya adalah karya saya sendiri, yaitu buku monograf dengan judul Analisis Kadar Timbal dalam Darah Sopir Angkot yang diterbitkan oleh KBM Indonesia. Selain itu ada pula beberapa buku lainnya yang dari ASIS tentang instrumentasi laboratorium medik, kemudian ada buku dari Eko tentang instrumentasi medis dan aplikasinya, ada buku dari Ismail tentang analisis instrumentasi kimia, buku dari Ahmad tentang instrumentasi biomedis, dan juga buku dari Ana tentang kimia analitik. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang paling tinggi berasal dari UAS dengan persentase 40%, kemudian diikuti oleh UTS 30%, tugas 20%, dan kehadiran 10%. Sistem penilaian kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada Learning Management System (EDLI), di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara offline. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bernilai pada dan dapat berguna di masa depan. Oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Tri Maharani Laude, hadir Bu. Albertina, hadir Bu. Lila Safitri, hadir Bu. Ayla Sakira Azahra, hadir Bu. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, saya mau review dulu materi pekan lalu ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Saya Bu. Oke, apa? Mengenai kromatografi Bu. Kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi yaitu teknik suatu pemisahan campuran yang pemisahan campuran berdasarkan kecepatan migrasi komponen-komponen melalui yaitu fase diam, stasioner, dan fase gerak. Adapun tujuan utama dalam kromatografi yaitu memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur jumlah suatu campuran. Oke, bagus ya, jadi masih ingat. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu tentang spektrofotometer serapan atom. Ya. Jadi definisi dari spektrofotometer serapan atom atau lebih dikenal dengan singkatan SSA adalah alat analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur logam dalam sampel. Ya, untuk prinsip kerjanya berdasarkan penyerapan cahaya oleh atom-atom netral dalam fase gas. Alat ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti kimia analitik, lingkungan, dan juga industri. Jadi ini merupakan komponen utama dari SSA ya. Jadi yang pertama itu ada sumber cahaya ya. Sumber cahayanya itu merupakan untuk katoda berongga yang menghasilkan cahaya pada panjang gelombang spesifik atau pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua ada nebulizer dan burner. Ini fungsinya mengubah sampel cair menjadi aerosol dan membawa ke dalam nyala api atau grafit untuk atomisasi. Oke, yang ketiga ada atomizer ya. Jadi atomizer ini merupakan tempat terjadinya atom bebas dari unsur logam ya. Jadi bisa menggunakan nyala api ya, misalnya gas asetilen. Kemudian yang kedua bisa menggunakan grafit furnace ya. Ini untuk sensitivitas yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada monokromator ya. Jadi ini monokromator berfungsi untuk memisahkan panjang gelombang cahaya yang diserap agar hanya panjang gelombang tertentu yang terdeteksi. Yang terakhir ada detektor ya, fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan dan menghitung absorbansi unsur di dalam suatu sampel. Jadi ini gambarnya ya. Jadi ini adalah lampu katodanya, ini flame atau nyala apinya, ini nebulizernya ya. Ini tes solusinya. Jadi sampelnya diisap menggunakan pipa ini ya. Kemudian ada monokromator. Jadi di monokromator ini, jadi setiap senyawa itu menghasilkan banyak cahaya ya. Jadi dia merupakan polikromatis. Jadi di monokromator ini cahaya polikromatisnya diubah menjadi monokromatis yang dari banyak cahaya menjadi hanya satu cahaya ya. Jadi ada cahaya yang diteruskan dan ada cahaya yang diserap. Cahaya yang diserap inilah yang nanti terbaca di detektor absorbansinya ya. Jadi setelah terbaca absorbansinya di detektor maka akan terlihat di layar monitor komputer ya atau data prosesornya. Jadi selain dari sampel ya, jadi di sini juga untuk pembacaan larutan deret standarnya ya. Jadi sebelum kita menganalisis larutan sampelnya, kita analisis dulu nilai absorbansi larutan deret standarnya. Selanjutnya untuk jenis-jenis SSA, jadi SSA itu ada dua jenis ya, ada flame SSA atau AF. Ini menggunakan nyala api sebagai atomizer ya, cocok untuk konsentrasi tinggi. Kemudian yang kedua itu ada grafit furnace AF ya. Ini menggunakan bentuk grafit lebih sensitif untuk
konsentrasi yang sangat rendah. Berikutnya ada keunggulan dan keterbatasan alat ya. Untuk keunggulannya, analisis unsur logam dengan sensitivitas tinggi hingga menggunakan satuan konsentrasi ppm bahkan ppd ya. Kalau ppm kan adalah part per miliar atau seper 1 juta ya. Kalau ppd part per bilion atau seper 1 miliar ya. Jadi lebih kecil lagi konsentrasinya. Kemudian keunggulan yang kedua adalah selektivitas tinggi terhadap unsur tertentu dengan panjang gelombang tertentu. Yang ketiga, proses cepat dan relatif mudah dioperasikan. Yang keempat, itu cocok untuk analisis berbagai jenis logam ya. Contohnya adalah timbal, kadmium, zinc, besi atau ferrot, tembaga dan lain-lain. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua logam bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom ya. Kemudian yang terakhir dapat digunakan untuk sampel lingkungan, makanan, farmasi dan juga klinik. Yang kedua, keterbatasan alat ya. Jadi keterbatasannya yang pertama hanya bisa digunakan untuk unsur logam, jadi untuk non logam itu tidak bisa ya. Kemudian setiap unsur memerlukan lampu khusus, memerlukan kalibrasi yang tepat dan standar yang sesuai, dan tidak cocok untuk analisis multi elemen secara serentak kecuali dengan teknik khusus. Untuk slide berikutnya mengenai aplikasi SSA ya. Jadi pada lingkungan itu SSA itu berfungsi untuk menganalisis logam berat ya dalam air, tanah maupun dalam udara. Kemudian pada makanan dan minuman itu untuk menganalisis logam berat misalnya besi, zinc dan logam berat lainnya ya. Dalam dunia farmasi dia berfungsi sebagai pengujian kadar logam dalam obat. Kemudian dalam bidang kesehatan berfungsi untuk menganalisis logam dalam sampel biologis untuk diagnosis dan penelitian. Dan pada bidang industri berfungsi untuk mengontrol kualitas bahan baku dan juga produk akhir. Untuk cara perawatan SSA ya, yang pertama itu ada pembersihan rutin ya. Jadi bagian luar alat itu harus dibersihkan dengan kain lembut dan juga kering ya. Yang kedua, lensa dan komponen optik dibersihkan dengan tisu lensa khusus dan alkohol isopropyl. Nebulizer, burner dan chamber dibersihkan secara rutin agar tidak tersumbat oleh garam dan residu dari logam ya. Yang kedua, cek dan ganti gasnya ya. Jadi gas asetilen dan udara atau nitrous oksida harus selalu dicek tekanannya ya. Selang gas diperiksa agar tidak bocor ataupun juga tidak getas ya. Kemudian pemeriksaan lampu katoda. Pastikan lampu tidak redup dan berfungsi optimal. Jika sudah melewati umur pakai, biasanya kurang lebih 1000 jam, itu sebaiknya diganti. Jadi lampu katodanya itu ada masa pakainya ya. Tidak boleh dipakai secara terus menerus karena itu akan mempengaruhi hasil. Yang keempat, cek sistem pendingin. Jika menggunakan air cooling, pastikan air tidak kotor dan juga suhunya harus stabil. Kemudian gantilah air secara berkala. Yang terakhir, shutdown yang benar. Matikan perangkat lunak terlebih dahulu, matikan alat SSA-nya dan tutup valve gas dan juga cabut kabel listrik jika perlu. Oke, selanjutnya langkah menentukan konsentrasi larutan deret standar pada SSA. Yang pertama, siapkan larutan stok ya. Gunakan larutan standar stok dengan konsentrasi tinggi, misalnya 1000 ppm. Jadi untuk larutan induknya ini kita pakai konsentrasi 1000 ppm ya. Dari unsur logam yang akan dianalisis. Misalnya kita mau menganalisis logam timbal, maka larutan stok yang kita gunakan adalah larutan stok timbal. Biasanya dalam bentuk senyawa ya, entah itu timbal nitrogen kah, timbal sulfat kah ya. Kemudian larutan ini biasanya tersedia secara komersial atau dibuat dari garam murni logam tersebut ya. Yang kedua, tentukan rentang konsentrasi standarnya ya. Biasanya kita ini menggunakan 5 variasi deret standar ya. Tapi tetap ada belangkonya ya. Belangkonya itu untuk 0 ppm.
ya. Jadi belangko ini kita pakai Aquabidas, dan juga untuk pembuatan larutan topnya, larutan garis standarnya itu kita harus menggunakan Aquabidas ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Aquades itu biasanya masih ada pengotor-pengotornya ya. Jadi Aquabidas itu lebih murni dibandingkan dengan Aquades. Oke, jadi ini 0 ppm untuk belangkonya. Kemudian untuk penetapan rentang konsentrasi standarnya ini mengikuti kisaran yang mencakup perkiraan konsentrasi sampelnya. Jadi ini contoh saja ya. Jadi kalau misalnya itu kira-kira di kisaran sampel itu tidak terlalu banyak yang didapatkan, bisa diturunkan nilai konsentrasi darah standarnya ya. Kenapa kita harus buat larutan darah standar? Karena dari sini, dari absorbasinya ini kita bisa mendapatkan kurva kalibrasinya ya, sehingga kita mendapatkan persamaan regresinya. Sebentar saya jelaskan ya. Berikutnya, lakukan pengecekan dari larutan stok ya, menggunakan rumus pengecaran berikut. Jadi rumus pengecaran ini kita sudah pelajari waktu semester 1 kan di pengantar laboratorium medik. Jadi untuk rumus pengecaran adalah V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2, di mana V1 ini adalah untuk bagian larutan yang tersedia. Untuk yang angka 2 ini adalah larutan yang kita mau buat ya. Jadi oke, selanjutnya yang keempat adalah mengukur absorbansi setiap larutan standar ya. Jadi plotkan absorbansi Y terhadap konsentrasi X. Kemudian hasilnya adalah garis linear yang disebut kurva kalibrasi ya. Untuk persamaan regresinya berbentuk Y sama dengan AX ditambah B, di mana Y itu adalah absorbansi, X adalah konsentrasinya, A kemiringan garis, dan juga B adalah interceptnya. Jadi untuk mendapatkan persamaan ini nanti kita buat kurvanya ya di Excel, di mana sumbu Y itu adalah absorbansinya dan sumbu X itu adalah konsentrasi larutan darah standarnya ya. Untuk larutan belangkonya 0 ppm ya. Ini untuk larutan standar yang kedua, misalnya kita pakai tadi konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm ya. Dari sini nanti akan terbentuk garis yang linear atau nyaris linear ya. Kemudian nanti didapatkan nilai Y sama dengan AX ditambah B ya. Untuk nilai A-nya dengan nilai B-nya akan tertera di grafik yang kita buat di Excel ya. Jadi setelah kita masukkan absorbansinya yang dibandingkan dengan konsentrasinya, maka akan muncul ini nilai A dan nilai B-nya ya. Oke. Kemudian lanjut, yang kelima adalah menggunakan kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi sampel. Ukur absorbansi sampelnya. Yang kedua, masukkan nilai absorbansi ke dalam persamaan kurva kalibrasi untuk menghitung konsentrasi sampelnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan. Bagaimana cara mendapatkan konsentrasi logam? Oke, bagaimana cara mendapatkan konsentrasi logamnya? Jadi ini kan tadi yang diukur oleh alat adalah nilai absorbansinya ya. Sedangkan yang kita mau cari adalah berapa kadar logamnya di dalam suatu sampel. Kan nanti untuk di grafiknya itu sudah didapatkan berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya ya. Untuk Y itu adalah nilai absorbansinya, X adalah nilai konsentrasinya. Berarti nanti kita kasih gini, X sama dengan Y dikurang B per A ya. Jadi kasih masuk nih berapa nilai absorbansinya dikurang berapa nilai B-nya, kemudian dibagi berapa nilai A-nya. Itulah konsentrasi logam di dalam sampel. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang berikutnya ada kalibrasi ya. Jadi kalibrasi ini bisa dilakukan kalau misalnya laborannya memang sudah terlatih untuk mengkalibrasi alat, tapi kalau tidak tetap dilakukan oleh teknisi ya. Untuk proses kalibrasi yang pertama yaitu persiapan larutan standarnya ya. Jadi buat larutan standar logam target ya, misalnya Cu, zinc atau timbal ya dalam beberapa konsentrasi. Misalnya pakai konsentrasi ini kalau mau di
ganti dengan konsentrasi lain bisa juga ya. Kemudian gunakan pelarut yang sesuai ya, biasanya NO3 encer. Jadi kalau kita mau menganalisis menggunakan SSA, larutan sampelnya itu harus dalam suasana asam ya. Mau larutan sampelnya, larutan kadarnya itu harus dalam suasana asam ya. Kemudian bagaimana caranya dibuat asam? Dengan menambahkan HNO3 encer ya. Tapi bisa juga sebenarnya menggunakan HNO3 pekat, tapi cukup diteteskan 2-3 tetes saja ke dalam sampel ataupun larutan kadar untuk membuat larutannya tersebut dalam suasana asam ya. Kemudian yang kedua, penyusunan kurva kalibrasi. Jadi ukur absorbansi dari masing-masing larutan standarnya, plot absorbansi terhadap konsentrasi ya. Pastikan R kuadratnya mendekati angka 1 ya. Jadi idealnya itu 0,9995. Biasa juga ada yang dapat 0,999 ya, agar kurvanya dikatakan valid ya. Kemudian yang ketiga, kalibrasi blankonya ya. Jadi ukur larutan blanko tanpa logam untuk memastikan nilai absorbansinya itu adalah 0 ppm. Ini penting untuk baseline pembacaannya. Kemudian yang keempat, verifikasi kurva. Gunakan larutan standar antara ini, misalnya yang kita pakai itu larutan daerah standar dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi kita pilih di antaranya ini ya, misalnya 5 karena 5 tidak ada ya. Jika tidak jadi ini misalnya 3 ppm jika tidak termasuk di dalam kurvanya. Tapi kalau misalnya di dalam larutan daerah standarnya itu pakai konsentrasi 3 ppm, berarti 3 ppm itu tidak bisa dijadikan sebagai larutan standar antara ya. Ini untuk memverifikasi keakuratan hasil pembacaannya ya. Yang kelima, kalibrasi sistem otomatis jika tersedia. Beberapa SSA modern memiliki menu atau calibration yang mengikuti prosedur internal alat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ibu. Oke, silakan. Jadi kan dalam analisis kimia itu ada 2 jenis spektrofotometer, yaitu spektrofotometer serapan atom dan difuse. Apa sih yang membedakan kedua alat ini, Bu? Oke, jadi yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, pertama itu di lampu katodanya ya. Jadi kalau AS itu menggunakan lampu katoda spesifik sesuai dengan logam yang kita ingin analisis ya. Misalnya yang kita ingin analisis adalah logam kadmium, berarti kita menggunakan lampu katoda kadmium ya. Kalau yang ingin kita analisis adalah timbang, berarti kita menggunakan lampu katoda timbang ya. Kemudian yang kedua itu larutannya harus dalam suasana asam. Yang ketiga bisa sampel yang dianalisis bisa sampel yang tidak berwarna ya. Kalau di UV vis itu lampu katodanya cuma 1 ya. Yang jadi bagaimana caranya nanti kita tahu bahwa yang terbaca itu adalah logam target yang ingin kita analisis. Nanti kita cari panjang gelombang maksimumnya saja ya. Tapi sebelum itu larutannya harus dikompletkan dulu. Kenapa? Karena UV vis ini tidak bisa menganalisis larutan yang tidak berwarna ya. Jadi untuk membuat dia berwarna kita harus kompletkan menggunakan reagen tertentu ya. Seperti itu. Jadi untuk mengukur berapa panjang gelombang maksimumnya ya, supaya kita bisa menganalisis logam targetnya, tergantung nanti dari warna yang dihasilkan ketika sudah direaksikan menggunakan reagen pengompleksnya ya. Misalnya warna yang dihasilkan itu adalah warna ungu, jadi kita cari secara teori kalau warna ungu itu range panjang gelombangnya berapa ya. Misalnya 500 sampai 700 nanometer. Jadi nanti kita start panjang gelombangnya itu mulai dari 500 nanometer dulu ya. Setelah itu 510, 520 sampai didapatkan panjang gelombang maksimumnya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah panjang gelombang maksimumnya? Jadi nanti kita lihat di komputer kromatogramnya ya. Nah, di sini panjang gelombang 500 nanometer, di sini misalnya 50, di sini
Ini langsung lompat saja ya, lompat 50 ya soalnya. Tapi kalau yang sesuai di komputer itu nanti dari 500, 510, 20, 30, 40, 50 ya. Nanti lihat nih kromatogramnya bagaimana ya. Hanya dia di 600 nanometer kromatogramnya paling tinggi ya. Ini nih puncaknya. Kemudian di 650 dia mulai turun. Berarti panjang gelombangnya adalah 600 nanometer. Iya. Jadi untuk bagaimana caranya kita dapatkan ini? Ini didapatkan dari larutan deret standar yang kita gunakan. Jadi pilih salah satunya. Kan ada 5 larutan deret standar yang kita gunakan. Ya, larutan deret standarnya ini juga harus dikomplekskan sesuai dengan reagen pengompleks yang kita gunakan pada sampelnya kita. Ya. Jadi pilih salah satunya. Misalnya mau ambil yang ini 1 ppm, 2 ppm, 3, 4, 5. Kita mau ambil yang 3 ppm. Ya, yang 3 ppm itu ternyata panjang gelombang maksimumnya 600 nanometer. Berarti untuk mengukur larutan deret standar yang lainnya dan juga sampel harus tetap menggunakan panjang gelombang maksimum 600 nanometer. Ya. Oke, jadi ini ada ya salah satu jurnal saya yang sudah saya terbitkan. Jadi ini merupakan Jurnal Nasional Terakreditasi SIMPA 5 ya, dengan judul Analisis Kadar Arsenik dalam Urin Pekerja Las. Ini menggunakan spektrofotometer serapan atom. Dan juga buku ber-ISBN ya, buku monograf dengan judul Analisis Kadar Pb pada darah sopir angkot. Jadi ini kalian bisa jadikan referensinya kalian ya untuk menggunakan alat spektrofotometer serapan atom. Dan juga bagaimana cara preparasi sampelnya sebelum kita menganalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom. Karena sampelnya sebelum dianalisis itu harus dipreparasi dulu ya. Salah satunya adalah harus didestruksi terlebih dahulu. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Untuk tugasnya saya sudah masukkan di admin ya. Silakan dikerja dan dikumpulkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Untuk materi pekan depan itu kita akan mempelajari tentang spektrofotometer UV vis. Ya, oke. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medik 2 dengan materi Spektrofotometer Serapan Atom Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Negaraski. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.